Puji Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya malam hari ini berbagi kepada kita bersama dari 2 Korintus pasal yang ke-5. Saya akan baca beberapa ayat Bapak Ibu, dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah dapat ayatnya, udah siap, mari saya baca satu-satu. Saya berharap saudara mencermatinya dengan seksama, sebab ada banyak pesan penting yang akan kita baca. Start dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dari 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat 4 Bapak Ibu. Sebab selama kami masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami masih mendiami tubuh ini, kami jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah mari kita kembali ke ayat yang keempat Bapak Ibu. Alkitab bilang dengan jelas, selama masih diam di dalam kemah ini. Ayat 4 bilang kemah. Kalau saya tidak salah tadi ada ayat-ayat yang kita baca, Alkitab Paulus mengganti kata kemah dengan kata tubuh. Berarti ini yang dia lagi maksudkan. Selama saudara dan saya masih berdiam pakai tubuhnya kita dan kakinya kita masih injak bumi, saudara dan saya akan tetap berhadapan dengan yang disebut beratnya tekanan. Sebab orang yang sudah berpulang kepada Tuhan tidak akan pernah berhadapan dengan beratnya tekanan. Jadi hari ini hal ini dulu sebagai landasan berpikir yang saudara harus bangun, bahwa begini, selama saya hidup, waktu beratnya tekanan harus saya hadapi di depan mata, itu adalah sebuah kewajaran dalam hidup. Sebab orang yang tidak hidup tidak mungkin berhadapan dengan beratnya tekanan. Makanya Paulus bilang, selama saudara dan saya masih berdiam pada kemah ini, yang terjadi adalah saudara dan saya akan tetap berhadapan dengan beratnya tekanan, Alkitab bilang. Nah begini, karena ini adalah sebuah kewajaran yang you like it or not, saudara menyukainya atau tidak, saudara dan saya akan tetap menghadapinya. Maka ini yang Paulus bilang, harusnya orang berani mengenakan pakaian yang baru, lalu kemudian berani juga menanggalkan pakaian yang lama. Harusnya begitu. Tapi yang terjadi adalah begini, orang mau pakai baju baru, pakaian yang baru, tapi tetap menggunakan pakaian yang lama. Kalau orang mau pakai pakaian baru dan tetap menggunakan pakaian yang lama, maka ekspresi yang kemudian akan keluar dari hidup saudara dan saya adalah begini. Waktu beratnya tekanan datang pada kita, yang akan bermain dalam kita adalah begini. Kita akan gampang mengeluh. Seorang orang yang terbiasa kedapatan mengeluh adalah orang-orang yang sebenarnya Alkitab bilang begini. Mereka mau pakai baju baru tanpa menanggalkan pakaian lama. Supaya pada akhirnya saudara dan saya didapati sebagai orang-orang yang tidak terbiasa, terjebak dalam proyeksi itu kan, gampang mengeluh, gampang kecewa, gampang marah, gampang salah paham Tuhan. Ini yang Paulus bilang, orang harus berani tanggalkan pakaian lama, lalu pakai pakaian yang baru. Sekarang pertanyaannya begini, apakah yang dimaksud dengan pakaian lama dan pakaian baru? Sederhana saja Bapak Ibu. Pakaian itu mewakili persepsinya kita. Pakaian baru dan pakaian lama menyoroti bagaimana cara kita berpikir. Sebab dari cara kita berpikir, ketahuanlah siapa kita Bapak Ibu.
Ketahuanlah bagaimana kita akan memberikan reaksi dalam hidup atau respon dalam hidup. Ketika orang punya cara berpikir tidak based on, tidak berlandas kepada kebenaran, maka ekspresi yang kemudian akan keluar dari mereka adalah reaksi yang salah. Tetapi ketika orang pada akhirnya memiliki cara berpikir yang berdasar kepada kebenaran, yaitu firman Kristus, biasanya yang akan muncul dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka harus berhadapan dengan beratnya tekanan, maka respon yang akan keluar dari mereka pasti benar. Makanya mari ulang, saudara dan saya harus berani kasih tahu buat diri sendiri, saya masih hidup. Kalau beratnya tekanan datang di depan saya punya mata, ini sebuah kewajaran. Yang tidak wajar adalah saya menghadapi beratnya tekanan dengan cara berpikir yang lama, dengan cara berpikir yang tidak berlandas kepada kebenaran. Nah, yang wajar adalah waktu saudara dan saya berhadapan dengan beratnya tekanan, yang wajar seharusnya begini, hadapi dengan cara berpikir yang benar, yang berlandas kepada firman Allah. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apa yang Alkitab maksudkan dengan tekanan yang berat. Kata tekanan pada ayat 4 yang baru saja kita baca Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata bareo. Apakah bareo? Bareo itu punya arti begini Pak Ibu. Tekanan atau beban yang menjadi sangat berat, bisa berkaitan dengan kekerasan, bisa juga berkaitan dengan kekejaman, bisa juga berkaitan dengan ketidakadilan yang begini, yang saking beratnya, sometimes orang akan berpikir mati lebih baik. Itu tuh, bareo. Pernahkah saudara berhadapan dengan satu masalah demi masalah berikutnya? Masalah satu belum selesai, masalah dua datang, masalah satu, masalah dua belum selesai, masalah tiga datang, masalah datang bertubi-tubi, sampai pada akhirnya saudara sudah tiba pada satu titik yang berani bilang pada Tuhan, Tuhan kalau gini caranya enggak kuat, mati aja lebih baik. Nah, kalau sampai saudara dan saya ada pada posisi itu, nah ini yang disebut dengan tekanan yang berat. Orang biasanya akan diperhadapkan kepada pilihan, mau tetap menghadapi atau mau menyerah aja. Beratnya tekanan tidak bisa saudara dan saya hadapi dengan persepsi salah. Beratnya tekanan bisa membawa kita kepada titik itu tuh. Bareo menitik beratkan bahwa orang akan ingin mati aja. Karena tekanannya udah terlalu berat. Orang akan ingin mati, orang akan ingin menyerah, orang akan ingin lari, orang akan bersembunyi. Itu yang disebut dengan tekanan yang berat. Nah, kalau itu terjadi, maka ini menandakan Pak Ibu, ini menandakan bahwa pakaian yang saudara dan saya masih pakai adalah pakaian yang lama. Kita menginginkan perubahan dalam kita punya hidup, tapi kita punya masalah adalah kita masih pakai cara berpikir yang lama. Makanya adalah merupakan tanggung jawab semua orang percaya untuk mencermati bagaimana cara kita berpikir. Kita perlu mencermati pada landasan apa kita membangun cara kita berpikir. Sebab cara berpikir salah, pasti efeknya tindakan yang keluar dari kita pasti salah. Kata-kata yang keluar dari kita pasti salah. Makanya kenapa Paulus bilang, ketika orang hidup berhadapan dengan tekanan berat, yang akan keluar dari mereka selama mereka pakai baju lama, sekali lagi, mereka akan terjebak kepada realita mengeluh. Nah, begini Pak Ibu, apakah yang dimaksud dengan kata mengeluh? Mengeluh, bahasa Yunani bilang stenaso. Stenaso atau mengeluh itu artinya adalah begini, berbicara, bergumam, berbicara sambil bergumam bisa, berbicara dengan kata-kata jelas bisa, yang isinya adalah begini, kesedihan, erangan, nah yang paling parah isinya adalah begini, kemarahan dan dendam. Coba lihat. Ketika orang salah membangun cara berpikir di dalam diri mereka, maka yang kemudian akan terjadi adalah isi dari pembicaraan mereka selalu akan berkaitan dengan betapa sedihnya saya, betapa merananya saya punya kehidupan,
betapa susahnya saya punya kehidupan. Dan kemudian yang akan terjadi adalah kita terjebak kepada kemarahan yang bertumpuk dalam kita. Sampai pada akhirnya ekspresi dari kemarahan itu kita bukan hanya ekspresikan kepada orang-orang di dekat kita, tapi kita juga akan ekspresikan kepada Tuhan. Marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan sedang bermain-main dengan kita punya hidup, menuduh Tuhan sedang berlaku tidak adil untuk hidupnya kita. Sementara orang lain hidup senang, kenapa saya hidup susah? Sementara orang lain bahagia, kenapa tekanan demi tekanan datang dalam saya punya kehidupan bertubi-tubi sampai it seems like Tuhan tidak kasih buat saya kesempatan untuk bernapas. Nah begini, makanya Paulus bilang, gak mungkin. Kalau mau terjadi perubahan, tidak mungkin kamu menggunakan pakaian baru dan tetap pakai pakaian lama. Ulang. Buang dulu cara berpikir lama, baru tanam cara berpikir yang baru. Sehingga pada waktu saudara dan saya melihat tekanan yang berat, ulang. Cara kita ngelihat udah beda Pak Ibu. Persepsi yang terbangun di dalam kita berkaitan dengan tekanan berat yang harus kita hadapi real time dalam hidupnya kita, itu akan beda banget. Coba, kenapa sampai berbeda? Coba saudara lihat di ayat yang kelima. Lihat ya, hidup tetap, tekanan berat akan datang. Apa yang Paulus bilang, buang pakaian lama, pakai pakaian baru supaya stop mengeluh. Is it possible? Mungkinkah itu terjadi bagi kita? Mungkin banget. Lihat ayat 5. Di ayat 5 ini yang Alkitab bilang. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Nah ini kalimat penting. Tuhan mempersiapkan kita untuk hal itu. Pertanyaannya, hal yang mana? Yang untuk hal itu Tuhan mempersiapkan kita. Satu saja Pak Ibu, ayat 4. Tekanan berat atau beratnya tekanan. Tadi saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu, selama kita hidup, beratnya tekanan kita akan hadapi. Nah, waktu beratnya tekanan itu datang dalam kehidupan saudara dan saya, menariknya di ayat 5 Alkitab udah bilang, Allah justru mempersiapkan kitanya untuk harus menghadapi tekanan yang berat. Mari proyeksikan begini. Setiap kali saudara dulu waktu saudara sekolah, semua orang sekolah pasti berhadapan dengan ujian, betul? Nah, semua orang yang tahu betul besok akan ujian. Lalu hari ini mereka mempersiapkan diri mereka dengan cara belajar sesuai dengan materi yang besok akan diujiankan, yang kita akan ikut ujiannya. Kalau saudara dan saya belajar baik-baik hari ini, waktu menghadapi ujian besok hari, mari saya tanya, kira-kira kita tenang menghadapinya atau tidak? Saya bertanya nih Pak Ibu. Kita tenang? Kita tenang. Kenapa ujian datang dan kita akan hadapi ujian dengan tenang? Satu kata kunci atau satu kalimat kunci. Kita sudah mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan ujian. Nah, ini yang Alkitab bilang, ulang. Kita hidup. Tekanan berat adalah sebuah kewajaran. Karena Tuhan tahu, saudara dan saya memiliki kekuatan yang terbatas. Karena kita cuma manusia dan kita bukan Tuhan. Makanya ini yang Alkitab bilang, kalau tekanan berat itu datang, harusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah siap untuk menghadapi tekanan berat. Kenapa kita udah siap? Ternyata ini yang Alkitab bilang, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk berhadapan dengan tekanan berat. Loh kalau kebenaran ini termeterai atau tertanam dengan kuat pada cara saudara dan saya berpikir, maka kemudian yang akan terjadi adalah begini. Waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan tekanan berat, kita nggak akan mengeluh. Yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan ada pada posisi begini. Oke, ini tekanan berat datang dalam hidup saya, Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk hal ini. Apa yang kemudian akan terjadi? Saudara dan saya akan tenang. Mari saya jelaskan makna atau arti dari kata mempersiapkan.
Supaya saudara paham bahwa ternyata di tengah yang tadi lagu yang tadi kita nyanyikan, di tengah padang gurun pun Tuhan bisa siapkan air buat saudara dan saya. Konsepnya sama. Kata mempersiapkan di situ bahasa Yunani bilang katergasomai. Katergasomai atau mempersiapkan artinya adalah begini. Tuhan akan bekerja sepenuhnya. Jadi begini. Waktu beratnya tekanan datang di depan saudara dan saya punya mata. Apa yang kemudian akan terjadi? Ini Alkitab bilang, Tuhan akan bekerja sepenuhnya di mana? Di dalam kita, supaya pada akhirnya Dia bisa menolong kita menyelesaikan segala sesuatu atau mencapai segala sesuatu atau menghasilkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Dia punya model. Ulang-ulang. Tekanan berat dalam hidup penting. Karena justru waktu tekanan itu datang, maka yang akan terjadi adalah begini Pak Ibu. Saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan untuk mencapai sebuah model atau sebuah karakteristik atau sebuah respon yang harusnya muncul dengan benar di dalam hidup kita. Nah, waktu tekanan berat itu datang, tahukah saudara bahwa Tuhan akan bekerja? Dia nggak bekerja setengah-setengah, Alkitab bilang, Dia bekerja sepenuhnya supaya dalam tekanan berat, saudara dan saya punya respon benar. Saudara dan saya punya karakter itu terasah sampai tujuan Tuhan tercapai di dalam kita. Tujuan Tuhan selesai di dalam kita. Tujuan Tuhan berhasil di dalam kita. Nah, apakah tujuan Tuhan di dalam kita? Supaya pada akhirnya saudara dan saya ada pada sebuah karakteristik benar. Saudara dan saya punya model atau punya pola hidup benar dan cara berpikir benar. Sebab ternyata begini Pak, Ibu, what's the point? Apa intinya? Kalau ternyata kita rajin datang ke kebaktian, kita rajin terlibat dalam pelayanan, tetapi karakteristik benar itu tidak didapati di dalam kita. Apa intinya? Saudara dan saya sangat terlibat dengan aktif dalam seluruh kegiatan rohani yang ada. Tetapi model ilahi, karakter benar, sikap benar, itu tidak terselesaikan di dalam kita. Tidak terpatri, terukir dengan solid di dalam kita. Kalau saudara dan saya memiliki cara berpikir benar, karakter benar, atau karakteristik di dalam kita telah menjadi benar, itu yang akan terjadi. Kita tidak akan mengeluh waktu tekanan berat datang Pak Ibu. Makanya setiap kali saudara dan saya harus berhadapan dengan tekanan berat, harusnya ini yang kita putuskan untuk kerjakan sebentar. Kalau ini harus saya hadapi, berarti saya akan bisa menghadapinya. Kenapa? Karena Tuhan akan bekerja begitu rupa di dalam saya. Menyelesaikan segala sesuatu yang belum selesai di dalam saya. Menyelesaikan karakter buruk yang belum selesai di dalam saya. Menyelesaikan persepsi salah yang belum selesai di dalam saya. Menyelesaikan keluhan-keluhan, kemarahan-kemarahan, dendam terhadap realita hidup yang berat. Menyelesaikannya di dalam saya supaya pada akhirnya respon saya benar. Amin. Kita punya masalah di situ Pak Ibu. Ketika segala sesuatu tampak baik, kita semua kelihatan baik. Tapi pada waktu tekanan berat datang, baru orang akan ketahuan aslinya. Di dalam dia sebenarnya kebenaran atau enggak. Di dalam dia telah mengakar kualitas karakter ilahi atau belum. So dari cara kita mengekspresikan diri waktu tekanan berat datang akan membuktikan di dalam kita bahwa sebenarnya kita siapa di dalam Tuhan.
Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang sangat kekanak-kanakan di dalam Tuhan. Pada waktu kita harus berhadapan dengan beban berat dan isinya hanya begini, kita ngeluh aja. Tetapi saudara dan saya akan teruji sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena begini, waktu tekanan berat itu datang, ternyata kita membuka diri kita sangat seluas-luasnya untuk membiarkan Tuhan bekerja, menyelesaikan model, menyelesaikan apa aja yang memang dia harus selesaikan di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Sebab begini Pak Ibu, ini yang Alkitab bilang. Kesusahan orang benar itu pasti akan banyak. Tapi hal yang menarik dari kesusahan orang benar yang banyak itu adalah Tuhan akan melalukan seluruh kesusahan itu dalam kehidupan kita. Tetap membuat kita berdiri pada kaki yang tegak. Walaupun kita harus berhadapan dengan tekanan yang berat. Makanya tadi Paulus bilang, ganti pakaian lama, pakai pakaian yang baru. Apa yang kemudian harus terbangun dalam cara kita berpikir adalah begini. Di dalam tekanan berat ini pun Tuhan sedang bekerja sepenuhnya supaya apapun yang dia belum selesai kerjakan di dalam saya, dia akan menyelesaikannya. Apapun tujuannya yang dia mau capai dalam saya punya kehidupan, tujuan itu harus tercapai. Dan saya harus menjadi orang yang rela bekerja sama dengan Tuhan supaya biarlah karya ilahi yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya itu berhasil. Amin. Bapak Ibu, kedewasaan hanya muncul ketika orang teruji berespon benar dan berpikir benar dalam tekanan. Nah, waktu kedewasaan teruji di dalam kita, sebenarnya itu realita bahwa memang begini, kita dari jauh-jauh hari telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk berhadapan dengan tekanan yang berat. Amin. Makanya gak usah terlalu shock, gak usah terlalu kaget ketika masalah besar datang dalam kehidupan saudara. Respon kita harusnya begini, oh oke, artinya saya masih hidup. Masalah besar datang, oke, saya masih hidup. Cara saya menghadapinya dengan cara berpikir yang benar. Apa cara berpikir benar yang akan terbangun dalam saya? Sederhana, Tuhan udah siapkan saya untuk masalah ini. Jadi saya pun akan bisa hadapi masalah ini. Semua masalah yang datang dalam kehidupan saudara dan saya, it's just a season. Cuman musim. Musim akan berganti. Dan sebelum musim itu berganti, pastikan saudara dan saya belajar sesuatu dalam realita tekanan berat. Lalu kita terlatih berespon benar. Supaya ketika musim selesai, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang semakin teruji dewasa di dalam Kristus. Amin. Oke, ayat yang kelima, Alkitab bilang, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Sudah? Dan lihat. Dan mengaruniakan, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Lihat tuh Pak Ibu. Tuhan persiapkan kita untuk hadapi tekanan yang berat. Dia akan mengerjakan kita sampai kita berhasil berespon benar dalam tekanan. Lalu apakah cuman itu yang Tuhan kerjakan? Tidak. Apa yang kemudian Tuhan kerjakan juga di dalam kita adalah, Alkitab bilang ini, Dia mengaruniakan roh kepada saudara dan saya. Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita berada di dalam hidupnya kita, Bapak Ibu. Alkitab bilang ini, itu jaminan. Supaya saudara dan saya akan bisa mendapatkan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Nah, Paulus mengajarkan menggunakan pakaian yang baru tuh artinya begini. Nggak usah khawatir tentang persoalan berat. Tuhan lagi bekerja di dalam persoalan berat. Mengerjakan kamu sampai tujuannya selesai. Nggak usah khawatir waktu tekanan berat datang. Sebab Tuhan telah memberikan roh di dalam kamu. Dan roh itu jaminan bahwa begini. Waktu kamu butuh kekuatan di dalam tekanan yang berat. Roh di dalam kita adalah jaminan. Bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk menghadapi tekanan yang berat. Nggak usah terlalu pusing waktu menghadapi tekanan yang berat. Sebab kita sudah punya jaminan roh
Tuhan di dalam kita. Roh itu jaminan supaya saudara dan saya akan memperoleh segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Pertanyaannya, apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita? Bapak Ibu, yang Dia sediakan kepada kita adalah begini: kekuatan, damai sejahtera, keberanian, sukacita, jalan keluar, pertolongan yang ilahi, keajaiban, the fulfillment of the promise, pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Itu Tuhan sediakan kepada kita. Bagaimana kita tahu bahwa dalam tekanan berat kita bakal dapatkan hal-hal itu? Sederhana, Roh Tuhan sudah di dalam kita. Kalau kita tahu Roh Tuhan udah ada di dalam kita, makanya respon saudara dan saya waktu berhadapan dengan tekanan berat itu pasti responnya benar. Karena begini, kita tahu tekanan berat adalah sebuah keadaan di mana saya akan bisa menghadapinya. Kenapa? Tuhan sudah persiapkan saya untuk ini masalah. Lalu yang kedua, saya tahu saya akan bisa selesaikan ini tekanan, saya akan bisa hadapi ini masalah, karena saya sudah punya jaminan Roh Allah ada dalam saya. Berarti janji Tuhan dari kategori mana aja Tuhan sudah sediakan buat saya, dan saya bakal menang menghadapi kisah ini. Halo? Ini yang dinamakan dengan buang pakaian lama, pakai pakaian baru. Supaya waktu hadapi tekanan, kita nggak terjebak cuman mengeluh. Tetapi waktu saudara dan saya berhadapan dengan tekanan, kita akan berespon benar. Kita tahu, saya siap. Dua, kita tahu Tuhan menyediakan semua yang saya butuhkan hadapi tekanan ini. Tuhan siapkan orang-orang baik untuk tolong saya. Tuhan siapkan mujizat yang sangat ilahi untuk bekerja. Sehingga pada akhirnya kalau toh kasus ini selesai, saya akan selesai dalam posisi menang dan semakin dewasa. Respon udah beda Pak Ibu, respon udah beda. Amin. Bapak Ibu, Alkitab berkata, Yesus ngajar, Dia harus naik. Kalau Dia nggak naik, Roh nggak turun. Roh Kudus harus turun. Lalu Yesus bilang begini, kalau Roh itu datang, Roh itu akan berfungsi, bertugas untuk begini kan, ngajar kamu, hibur kamu, tolong kamu, and so. Makanya kenapa Paulus bilang begini, Roh yang Dia anugerahkan kepada kita, itu tuh jaminan. Sebuah jaminan bahwa apa coba? Yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Nyawa pun Dia sediakan buat kita Pak Ibu. Untuk kita Dia rela mati. Dia menyerahkan nyawanya kepada kita. Bayangkan kalau nyawa aja Dia kasih, bagaimana mungkin hal lain Dia nggak kasih kepada kita. Dan Dia telah memberikan jaminan kepada saudara dan saya bahwa everything's gonna be fine. Amin. Kenapa? Ada Roh di dalam kita. Coba lihat ayat yang ke-6. Memahami ayat 5 akan menghasilkan ayat 6 dalam hidup saudara dan saya. Di ayat yang ke-6 Alkitab bilang begini, maka oleh karena itu, apa yang terjadi? Hati kami senantiasa mengeluh? Enggak. Ini yang Paulus bilang. Maka oleh karena itu, karena apa? Karena Tuhan memang sudah persiapkan kami. Tuhan udah didik kami dalam tempaan kehidupan. Sehingga tekanan berat sekali lagi datang, gak apa-apa, kita udah siap aja menghadapinya. Tuhan juga udah kasih jaminan. Lalu Paulus bilang, oleh karena itu. Oleh karena apa yang Tuhan kerjakan di ayat 5, Paulus bilang ini, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Garis bawahi dulu, jauh dari Tuhan bukan jauh dari hubungan dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan tuh konsepnya begini Pak Ibu, kita masih hidup, kaki kita masih injak bumi, kita masih tinggal di bumi dan Tuhan tinggal di sorga. Posisi kita bumi sorga itu jauh. Itu yang Paulus bilang, hari ini kita masih menghadapi tekanan yang berat, posisi antara Tuhan dengan kita masih jauh. Tapi it doesn't matter, itu bukan masalah. Karena masalah yang inti adalah begini,
sekalipun masalah datang, tekanan berat datang, orang kami udah dipersiapkan untuk itu kok. Ada jaminan juga buat kami kok. Makanya yang akan kami putuskan untuk kerjakan adalah kami memutuskan untuk tabah. Coba-coba, apakah tabah? Bahasa Inggris kalau saudara punya terjemahan Alkitab bahasa Inggris, saudara akan menemukan kata tabah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bilang confidence. Tapi bahasa Yunaninya menggunakan kata ini, tarheo. Apakah tabah atau tarheo? Tabah atau tarheo itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Satu, yang pertama. Memiliki percaya diri, memiliki confidence terhadap Tuhan. Memiliki rasa percaya di dalam diri kita. Dan kepercayaan diri yang terbangun di dalam kita. Itu bukan tentang saya percaya diri karena saya punya kekuatan. Saya percaya diri karena saya pintar. Saya percaya diri karena saya berpengalaman. Saya percaya diri karena saya kaya raya. Bukan itu. Tabah itu artinya adalah begini Pak Ibu. You have, gini, saudara dan saya memiliki confidence terhadap Tuhan. Kita percaya diri banget bahwa begini, Tuhan berpihak pada kita. Sekalipun tekanan berat itu datang, kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang tidak akan terbiasa mengeluh Pak Ibu. Tetapi kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang sangat percaya diri bahwa untuk hal ini pun Tuhan udah siapkan saya. Jadi I'm gonna be fine. Saya akan baik-baik aja. Ada juga roh di dalam saya yang memberikan jaminan bahwa Tuhan udah menyediakan segala sesuatu buat kamu. Jadi masalah ini pun kamu bisa selesaikan. Itu yang disebut dengan istilah you put your confidence in God. Saudara dan saya menempatkan percaya diri kita kepada Tuhan. Nah itu tabah. Apakah tabah? Tabah itu arti yang berikutnya adalah begini Pak Ibu. Tidak menghindar untuk menanggung sesuatu atau berurusan dengan sesuatu karena dikuasai oleh ketakutan. Mari, begini. Orang kalau ketakutan biasanya menghindar Pak Ibu. Tapi Paulus lagi bilang begini, kita udah punya jaminan kok. Bahwa Tuhan sudah sediakan segala sesuatu buat kita untuk berhadapan dengan tekanan yang berat. Tuhan juga sudah mempersiapkan kita untuk menghadapi tekanan yang berat. Jadi untuk apa takut ketika tekanan yang berat harus ada di depan realita, di depan matanya kita Pak Ibu. Makanya ini yang Paulus bilang, kami pakai baju baru, kami udah punya jaminan. Makanya kami memutuskan untuk kami tabah. Kami gak akan ketakutan waktu tekanan berat datang. Kami gak akan menjadi orang-orang yang lari menghindar dari tekanan berat. Karena memang kami takut. Paulus bilang enggak, kami tabah. Artinya dia lagi bilang, kalau tekanan berat datang dan ada sebuah ketakutan hebat yang diperhadapkan di depan kami punya mata, kami akan menghadapinya. Itu tabah. Amin. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, kalau beban berat itu datang untuk saudara dan saya, jangan mencurigai Tuhan lebih dulu. Jangan marah-marah Tuhan lebih dulu. Jangan tuduh-tuduh Tuhan gak adil dan gak berlaku baik untuk kehidupan kita. Ternyata dengan membaca ayat-ayat ini kita akhirnya tahu bahwa ya ampun. Tekanan berat akan memproduksi hal ilahi keluar dari dalam hidupnya kita. Tekanan berat akan menghasilkan kualitas ilahi di dalam kita. Tekanan berat akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang terbiasa melihat Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk menolong kita dalam tekanan berat. Tetapi ternyata ini yang Alkitab bilang, tekanan berat datang dalam kehidupan kita. Itu penting untuk melatih saudara dan saya terlepas dari realita coward Pak Ibu. Pengecut. Hadapi masalah sedikit pengecut, lari. Kenapa? Takut. Ini yang Alkitab ajar. Kamu harus berhadapan dengan tekanan yang berat. Dan kamu harus pakai baju yang baru. Cara kamu berpikir harus menjadi cara berpikir yang benar. Seperti yang Alkitab ajar buat kita pada ayat yang kelima. Supaya pada akhirnya seberat-beratnya ini kasus, saudara dan saya akan menghadapinya. Dan kita nggak lari karena ketakutan. Itu yang dimaksud dengan kata tabah. Kata tabah atau Alkitab bilang tarheo, pengertian yang berikutnya adalah begini, menjadi berani. Orang tabah itu bukan orang bodoh yang kehilangan kekuatan Pak Ibu.
Orang tabah adalah orang yang punya confidence di dalam Tuhan. Orang tabah adalah orang yang gak lari menghindar. Mereka hadapi masalah, hadapi. Mereka gak akan dijebak oleh ketakutan. Mengapa? Seorang tabah sama dengan orang berani. Bapak Ibu, saudara dan saya harus membiarkan Tuhan mengerat realita pengecut di dalam kita. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang waktu menghadapi realita hidup, kita akan menghadapi realita hidup dengan kepala tegak. Karena kita hebat? Bukan. Karena kita sudah tahu dari awal, untuk hal ini Tuhan sudah persiapkan saya. Saya siap dengan tekanan berat. Saya siap dengan masalah yang besar. Tuhan udah siapkan saya untuk masalah ini. Tuhan juga udah kasih jaminan buat saya bahwa apapun yang saya butuh untuk menghadapi tekanan ini, Tuhan sudah sediakan. Tinggal saya menghadapinya dalam ketabahan. Amin. Coba cek ulang. Hari ini saya paham betul Bapak Ibu. Alkitab juga bilang bahwa nanti di hari-hari yang terakhir akan datang masa sukar. Saudara dan saya akan tetap menghadapi masa sukar. Bahkan semua orang sudah lihat aja laporan-laporan, bahkan Bapak Presiden kita juga keluarkan statement bahwa tahun depan adalah akan menjadi tahun yang sukar. Semua berkaitan dengan semua hal. Yang paling dominan itu persoalan ekonomi kan. Kita tahu bahwa it seems like 2023 tampak suram. Tapi begini, kita perlu menghadapi beban berat dengan pakai baju baru. Berhenti mengeluh, hadapi dengan tabah. Sebab kita tahu, sesuram-suramnya masalah, seberat-beratnya masalah, ada jaminan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk membuat kita keluar sebagai orang kuat, orang berani, orang menang. Amin. Terakhir ayat 7. Paulus bilang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau mau lihat realita di depan mata, semua orang akan bilang suram, gelap, gak ada harapan. Apalagi waktu kita harus berjalan tiap-tiap hari. Dan yang kita temukan adalah begini, jalan gak ada, pintu gak ada, jendela gak ada, lubang angin gak ada orang ulur tangan tolong kita. Semua orang yang kita berharap untuk mereka tolong kita, dan ternyata yang terjadi adalah gak ada orang yang berani berdiri sama-sama dengan kita waktu proses berat datang. Apa yang kemudian Paulus ajar? Pakai pakaian baru, stop mengeluh. Yakinlah bahwa kamu memang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk hal ini. Yakinlah bahwa ada jaminan. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi kamu. Putuskan untuk menjadi tabah. Tabah aja? Enggak. Di ayat yang ke-7 ini yang Paulus ajar. Hidupnya kita harus kita latih sebagai orang-orang yang tidak terjebak hanya karena apa yang kita lihat di depan mata. Ini yang dia bilang, hidupnya kita harus terbiasa terlatih, dilatih untuk ini. Kami enggak hidup untuk melihat, kami hidup untuk percaya. Kami bisa bertahan hidup hari ini bukan karena kami melihat realita di depan mata, tetapi karena kami telah terlatih untuk menjadi percaya. Nah, apakah percaya? Menariknya Pak Ibu, kata percaya, bahasa Yunani menggunakan kata pistis. Rupa-rupanya bahasa Yunani yang menjelaskan iman juga menggunakan kata pistis atau kata pisteo. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada kita bahwa iman dan percaya adalah satu paket yang gak bisa dipisah. Makanya mengapa sangat penting orang membangun cara berpikir yang benar based on perkataan firman Allah. Kalau saudara dan saya telah terlatih menggunakan pakaian yang baru, cara berpikir yang baru, cara berpikir yang benar, maka yang akan terjadi secara natural di dalam kita adalah kita bukan hanya akan dikenal sebagai orang yang tabah Pak Ibu, saudara dan saya akan terlatih untuk di dalam kesukaran sekalipun kita akan tetap berpegang percaya kepada Tuhan. Halo? Apakah percaya atau bisnis? Artinya adalah begini, keteguhan untuk mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, kita memang harus berhadapan dengan tekanan berat. Karena dari cerita itu kita akan bisa tahu, kita ini teguh percaya kepada Tuhan
Atau kita gampang sekali terombang-ambing dalam realita mempercayai Tuhan. Waktu segala sesuatu baik kita percaya kepada Tuhan. How about this? Bagaimana dengan ini? Segala sesuatu tidak baik-baik saja. Yang kita harapkan terwujud jadi kenyataan, kita gampang sekali percaya kepada Tuhan. How about this? Yang kita harapkan nggak terjadi, Pak, Ibu. Apakah saudara dan saya masih ditemukan sebagai orang yang memiliki keteguhan mempercayai Tuhan? Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, untuk tekanan berat, Tuhan itu memang udah persiapkan kita. Dia akan selesaikan hal-hal yang belum selesai di dalam kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan. Menjalani hidup susah, tetapi yang terjadi dalam kita adalah gini, kita tabah. Tapi kita juga punya kepercayaan kepada Tuhan, itu gak bisa digoyah oleh apapun. Sekali waktu iblis datang pada Tuhan. Iblis bilang ini sama Tuhan. Oh iya, dia tetap percaya sama Tuhan, ngomong tentang Ayub. Oh iya, dia tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan lindungi dia. Apa aja yang dia butuh dia dapat kok. Coba, kemudian iblis bilang ini, coba. Kalau apa-apa yang dia punya, diambil daripada dia. Pertanyaannya adalah begini, dia masih tetap teguh mempercayai Tuhan enggak? Ujiannya kan di situ, Pak, Ibu. Makanya kenapa Paulus bilang ini, selama masih hidup, jangan kaget saudara dan saya akan tetap berhadapan dengan tekanan yang berat. Kalau tekanan berat itu datang, kasih tahu kepada diri sendiri, oke. Pada titik ini saya adalah orang yang kepercayaan kepada Tuhan terombang-ambing, atau saya adalah orang yang teruji betul, tetap teguh mempercayai Tuhan. Dia kasih atau dia tidak kasih apa yang saya minta, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Loh, ini kan yang Alkitab bilang, bahwa semua orang yang pakai pakaian baru, mereka akan menjadi orang-orang yang sangat tabah dalam tekanan berat, tapi mereka juga sangat teguh mempercayai Tuhan waktu tekanan berat datang. Apakah percaya atau pistis? Arti yang berikutnya adalah begini, kesetiaan untuk percaya. Ini bukan cuma teguh percaya, Pak, Ibu, ini setia percaya. Dapat nggak dapat percaya kepada Tuhan. Ada mujizat nggak ada mujizat, tetap setia mempercayai Tuhan. Mendapatkan penggenapan janji cukup lama, tetap setia kepada Tuhan. Ini keputusan yang biasanya akan diambil oleh orang-orang yang ternyata Alkitab bilang buat kita begini, memang mereka sudah terbiasa pakai baju baru. Cara berpikir mereka adalah cara berpikir baru, based on the truth of God. Berbasis kepada kebenaran ilahi, yaitu firman Allah. Orang-orang yang kayak begini, Pak, Ibu, pilih tanding. Hadapkan pada kesusahan apa aja, mereka akan tetap menjadi orang-orang yang gini. Enggak apa-apa. Nangis enggak apa-apa, tapi saya enggak akan cengeng. Nangis enggak apa-apa, apapun terambil dari saya enggak apa-apa. Saya harus menjalani perjalanan yang sukar. Saya harus tertatih-tatih dalam perjalanan. Enggak apa-apa. Hal ini tidak akan rampas kepercayaan saya dari Tuhan. Hal ini akan tetap membuat saya teguh percaya kepada Tuhan. Dan Alkitab bilang setia percaya kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, percaya atau pistis artinya adalah begini. Menyetujui dan mengandalkan bukti tentang Tuhan. Lihat. Siapapun yang memiliki cara berpikir benar tentang Tuhan dan firman Allah akan menjadi orang-orang yang begini. Saya setuju kok dengan perkataan Tuhan. Dan saya mengandalkan bukti tentang siapa Tuhan. Dari angkatan ke angkatan Alkitab kasih tahu buat kita, Pak, Ibu, bahwa Tuhan itu teruji dalam segala sesuatu. Dia sertai kita, dia tolong kita, dia sumber dari segala sesuatu, you name it. Saudara dan saya butuh apa? Dia adalah sumbernya. Nah itu bukti tentang Tuhan. Orang yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan adalah begini Alkitab bilang. Orang yang menyetujui realita tentang Tuhan dan orang yang mengandalkan bukti tentang Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur pasal 23 udah kasih tahu kepada kita bahwa dalam lembah paling kelam sekalipun, saudara tidak mungkin jalan sendiri di situ. Ada Tuhan yang menyertai. Makanya pemazmur bilang begini, saya nggak takut bahaya waktu masuk lembah kekelaman, karena yang saya tahu Tuhan menyertai.
Nah, orang-orang yang telah terbiasa pakai baju baru, cara berpikir baru, biasanya waktu mereka berhadapan dengan tekanan berat, yang akan bermain di dalam mereka adalah ini, saya setuju kok tentang Tuhan. Saya akan mengandalkan bukti tentang realita Tuhan di dalam saya. Itulah sebabnya orang-orang yang terlatih menjadi tabah dan terlatih menjadi percaya kepada Tuhan dalam tekanan berat. Biasanya mereka akan keluar sebagai orang-orang yang dewasa, teruji, berkualitas, dan terlatih untuk menang. Amin Bapak Ibu? Think about that. Saya pikir musim berat akan datang pada kita. Tapi kita tahu bahwa kita siap hadapi musim berat. Dengan apa? Pakaian yang baru. Cara berpikir yang baru. Kita tabah, kita percaya kepada Tuhan karena kita tahu Dia udah siapkan kita untuk cerita ini. Dan yang kedua, ada jaminan bahwa kita akan memperoleh penyediaan dari Dia. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita enggak hidup sama-sama Pak Ibu. Saya enggak tahu saudara lagi berhadapan dengan kasus apa atau tekanan berat macam apa. Tapi mari hari ini buang pakaian lama, pakai pakaian baru. Latih diri berespon benar. Kasih tahu untuk diri sendiri. Untuk masalah ini saya sudah dipersiapkan. Saya bisa hadapi. Saya kuat. Saya dapat kekuatan dari Tuhan. Ini masalah akan selesai. Saya akan hadapi dalam kepercayaan kepada Tuhan. Dan saya tabah. Latih diri. Harus jadi orang-orang yang tahan banting. Stop cengeng tentang hidup. Hidup melatih orang cuman 2 hal aja. Dari semua latihan kehidupan akan selalu menghasilkan 2 orang. Pengecut atau pemenang. Pilih jadi pemenang. Kasih diri betul-betul takluk kepada kebenaran firman Allah. Supaya saudara dan saya teruji. Amin. Mari kita nyanyi